Ini mungkin adalah pahlawan wanita terkuat yang pernah kamu lihat, Pangeran Diren. Pangeran keempat, yang telah menyamar sebagai pria sejak kecil adalah orang yang kejam, yang bahkan menggores dadanya sendiri, untuk menghindari terungkap meskipun bersaing bersama 19 pangeran lainnya. Dia masih berdiri tak tertandingi 1000 tahun yang lalu. Untuk menghentikan iblis mencuri jiwa manusia, para immortal menunjuk 20 pria tampan, yang bisa mengendalikan kekuatan 7 bintang sebagai pangeran. Tetapi Darren menjadi satu-satunya pengecualian dalam 100.000 tahun. Hanya pengawalnya Fei Shui yang tahu dia adalah seorang wanita keduanya, yang bosan setengah mati pergi ke rumah teh orakel ilahi yang seharusnya turun setiap 500 tahun. Telah diam selama 1 milenium. Dengan kecepatan ini kemungkinan akan mati karena usia tua. Sebelum kompetisi bahkan dimulai begitu kata-kata itu terucap. Ribuan cahaya ungu turun dari langit pertempuran fana untuk takhta. Akhirnya dimulai. Pangeran pertama Daoxia dari Istana 100 tahun, Pangeran ke-7 Xiaomi dari Puncak Awan, Pangeran ke-8 Yaowan, kecantikan dalam cermin. Pangeran ke-5 Gayan anggun seperti angsa yang terkejut. Pangeran ke-20 Yalian yang air matanya jatuh di lengan bajunya. Dan pangeran kedua, Sinyuan yang mengenakan senyum dingin yang samar. Segera semua pangeran berkumpul di Aula Agung Pemuda yang memasuki tempat itu. Terlihat seperti peri yang turun ke bumi, menarik pujian tanpa henti dari orang-orang. Yaolan mencemooh jika dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini seumur hidupnya. Untuk apa kecantikan itu? Shumi menundukkan pandangannya dan mengejek dengan dingin. Jadi kamu memang cemburu dengan kecantikan seorang wanita? Gayan mengangkat dagunya dengan geli, memberi isyarat kepada keduanya untuk berhenti bertengkar. Hanya Yelian yang tumbuh tegang dan gelisah. Dengan cemas melirik sekeliling Jing Yuan dengan lembut menghiburnya. Tidak apa-apa, kakakmu ada di sini jika kamu merasa gugup. Bayangkan mereka semua sebagai kelinci Yalin yang terhibur. Kembali mendapatkan senyum cerahnya, Bolong sedikit berbalik dan membisikkan. Pangeran kedua bertindak baik lagi. Daoxia meluruskan posturnya dan mengingatkan bawahannya untuk menjaga kata-kata mereka melihat Tuhannya yang begitu tegas. Dia meregangkan mulutnya menjadi senyuman konyol, berharap bisa membuatnya tertawa detik berikutnya. Tatapan tajam membuatnya kembali normal. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa tuannya sedang mencari orang yang tidak hadir, tetapi pangeran itu tidak pernah diperkenalkan kepada publik dan belum meraih prestasi yang berarti. Shumi melihat ke arah yang terakhir tiba. Pangeran keempat. Darien, pangeran pertama, menggodanya karena masih begitu pendek. Sebuah jejak penghinaan melintas di mata Darren yang mulia. Anda tetap seanggun sebelumnya. Dan Darien sama sekali tidak beradab seperti masa kecilnya tahun ketika Tuan membawa Darien muda ke istana. Desas-desus menyebar ke seluruh istana pangeran-pangeran tanpa hubungan darah. Tiba-tiba menjadi saudara semalam. Dan Darien dihitung di antara mereka. Saat Diren berjalan melewati Xiaomi, dia tampak jatuh cinta pada pandangan pertama. Diren duduk dengan ekspresi bingung. Meskipun dia mengenakan penampilan seorang pemuda, dia tidak bisa menghindari ujian keras di dalam istana. Dia harus tetap waspada tentang segala hal makanan, pakaian tempat berlindung, bahkan tindakan sederhana bernapas. Para cendekiawan memuji kaligrafi, pangeran pertama Dao Xiao mengalir seperti awan dan air, dan mereka dengan hormat mengundangnya kembali ke istana. Sementara Darren berjuang dengan kaligrafinya. Dasha berjalan melewatinya melihat ke bawah dan berkata, "Anda salah." Darren bingung, dan Dasha mengingatkannya lagi bahwa karakter itu salah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Darren cemberut. Dia mengambil stik tinta di meja dan melemparkannya tepat di kaki Dasha. Ruangan langsung jatuh dalam keheningan. Tidak ada yang berani berbicara. Dia menenangkan diri menahan napas. Dan ketika dia berbalik menuju Darien muda, ekspresi angkuhnya terlihat seperti provokasi. Lebih dari kehidupan istana, apa yang paling dibenci? Darien adalah tatapan merendahkan itu. Bertahun-tahun kemudian ketika mereka bertemu lagi, permusuhan di antara mereka muncul kembali samar. Pada saat itu, Yang Mulia Sang Kaisar tiba. Facia sedikit condong dan berbisik, "Tuan, ada terlalu banyak orang yang mengawasi di sini. Mari kita duduk." Darien setuju pelan. "Baiklah Tuan." Dan pelayan berjalan melewati Bolong. Fisher melihat kembali padanya. "Sudah lama tidak bertemu, akhirnya Anda memperhatikan saya." Fisher sama sekali mengabaikannya, dan pergi meninggalkan dua orang lainnya, terdiam dalam keheningan canggung. Yang Mulia Sang Kaisar memasuki aula dengan prosesi megah. Fitur lembutnya, yang seperti giok, menarik kekaguman dari semua orang, meskipun dia tampak muda. Dia telah memerintah kekaisaran selama hampir 1000 tahun di antara pangeran-pangeran yang hadir. Bahkan yang termuda telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Lu Hua duduk dan memberikan senyuman tipis. Sudah lama sekali, sudah 30 atau 40 tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Setelah hidup terlalu lama, ingatannya menjadi kabur. Penjaga itu tetap mempertahankan wajah yang tegas dan mengingatkan Yang Mulia untuk menjaga ketenangannya. Lu Hua menghela napas. Takhta yang telah dia duduki selama 1000 tahun terasa sangat berat tanpa kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan dia
akhirnya merasakan akhir semakin mendekat. Dia berbicara, "Putri, dengarkan dengan baik. Menurut ramalan ilahi dari alam abadi, saya akan menyerahkan takhta kepada pemenang kompetisi ke-43 itu akan menjadi pertempuran yang penuh duri. Tanpa ada yang bisa diandalkan perang yang sepi. Semoga beruntung, putra-putraku tercinta." Saat malam tiba para pangeran mandi dan mengganti pakaian mereka. Ramuan obat yang dipilih yang dicampurkan dalam mandi membantu meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Fei Shui berdiri di pintu ragu untuk masuk. Dia melirik ke dalam dan melihat bahwa bak mandi kosong. Dia berbalik untuk melapor kepada tuannya. Sudah lewat tengah malam, tidak ada yang seharusnya datang lagi. Darren mengambil kesempatan untuk mengurangi kelelahan dari perjalanan di luar istana. Dia memberi instruksi kepada bawahannya. Meskipun sudah larut dan tidak ada yang seharusnya datang. Jika ada yang datang, jangan biarkan mereka masuk. Fei Shui menjawab, "Meskipun Anda tidak mengatakannya, saya tetap akan melakukannya." Darren perlahan melepas pakaiannya begitu ya secara alami. "Saya percaya padamu." Fei Shui terdiam sejenak, menundukkan kepala dengan ekspresi cemberut. Suara di luar semakin keras. Baolong menggoda Dao Shao mandi larut malam ini. Jangan bilang dia malu. Dia terus melangkah maju sendiri. Detik berikutnya sebuah pedang tajam diarahkan ke lehernya berhenti. "Tuan, saya telah memerintahkan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk." Balong merasakan niat membunuh yang memancar dari bilah itu. Wajahnya memperingatkan lagi. "Jangan buat saya mengulangnya." Sesaat yang lalu, Bawang terlihat berlinang air mata, tetapi segera mengubah sikap dan mulai menggoda Fei Shui. Seberkas cahaya pedang melintas. "Saya akan memberitahu Anda sekali lagi pergi." Balong tetap bersikeras, berharap Fei Shui tidak begitu keras. Detik berikutnya energi pedang melesat ke arahnya seperti angin. Suara logam yang bertabrakan terdengar. Balong memblokir serangan itu. "Anda benar-benar tidak masuk akal." Keduanya seimbang, dan Fei Shui cemberut. Dia adalah satu-satunya penjaga yang melayani pangeran pertama, dan meskipun tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya Fei Shui, sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Dia memiringkan kepalanya memberi isyarat kepada yang lain untuk menghunus pedangnya. Balong menghapus ekspresi garangnya dan berkata tidak. Fei Shui menatapnya dengan tajam dan hampir saja menyerang. Mundur perintah dari Fei Shui membuatnya langsung patuh. "Saya meminta maaf kepada pangeran pertama atas nama bawahanku." Dia memperingatkan orang di luar, "Tetapi kamu harus mengerti, tidak mungkin saya akan melepas pakaian di depan. Siapapun mungkin sudah terlalu lama dan kamu telah melupakan." Tetapi Daosha masih ingat jelas apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Saat itu kotor sekali. Dia berencana untuk mandi dan membersihkan diri. Tetapi saat dia melangkah masuk, sebuah cangkir hampir mengenai dirinya. Ketika dia berbalik untuk menuntut siapa itu, Darren memegangi tubuhnya dan berteriak padanya untuk keluar. Dao Shao membeku sejenak, tidak bisa bereaksi ketika cangkir lain meluncur ke arahnya. Dao Shao muda tidak mengerti mengapa dia begitu marah. Apakah itu hanya karena orang yang masuk adalah dia? Setelah semua, meskipun tanpa ikatan darah, mereka tetap saudara. Diron melemparkan cangkir demi cangkir ke arahnya, berteriak agar dia pergi. Jika dia tidak segera pergi, dia mungkin akan melemparkan seluruh kendi air ke arahnya. Dasha terkejut dan perlahan mundur. Dengan suara keras, dia menutup pintu dan pergi. Dia berlari sambil terengah-engah. Dia bersandar di dinding sambil memegang dadanya. Saat detak jantungnya berdetak tanpa henti. Ketika akhirnya dia sadar, dia menyadari mengapa dia melarikan diri seperti seorang anak yang tertangkap melakukan kesalahan. Sepenuhnya bingung, Dasha menutup matanya dan berkata pelan, "Saya ingat Darien hanya memberitahunya kebenaran. Alasan dia menghindari mandi di sekitar orang lain adalah karena dia masih membawa bekas pukulan masa kecil, kenangan yang tak tertahankan, yang telah menjadi bekas luka permanen setelah semua. Bekas luka menakutkan seperti itu tidak akan baik untuk siapapun. Setuju kan, Yang Mulia, Pangeran Pertama Yang Mulia? Tetapi jika kamu bersikeras untuk melihat pemandangan jelek ini, maka masuklah Darren Pangeran keempat, akan dengan senang hati membuka pintu untukmu kapan saja." Daosha perlahan menjawab, "Lupakan saja." Lalu dia berbalik dan pergi. Fashua dengan tenang bertanya kepada tuannya, mengapa dia membahas bekas luka itu. Diren berkata, jika dia melihatnya ekspresinya pasti akan menarik. Pipi Fashua sedikit memerah, dia memegang dahinya dan menghela napas. Tuanku bercanda lagi pada saat itu. Daosha teringat perasaan masa kecil itu, dan detak jantung yang cepat itu masih bergema di dadanya. Bahkan sekarang para pangeran mampu mengubah musim di sekitarnya melalui kekuatan spiritual mereka. Kediaman pangeran keempat adalah tempat di mana salju turun. Sepanjang tahun, Fei Shui berdiri di atas atap, kulitnya lebih cerah daripada salju, bersinar dengan cahaya putih yang samar dengan lompatan ringan. Dia mendarat di depan pintu saat dua pelayan istana tiba. "Untuk tujuan apa kalian datang?" "Kami dikirim oleh pengadilan musik kekaisaran untuk mengantarkan sebuah barang." Dia menyatakan bahwa dia akan mengantarkannya atas nama mereka.
saat anggur plum hijau dituangkan. Darian mendekat menyapa Fei Shui dengan selamat pagi dan duduk. Tulang selangkanya yang indah muncul dan menghilang dengan halus. Vexia langsung mengalihkan pandangannya dan cepat-cepat membelakangi dia. Tuanku, tolong kenakan pakaianmu. Diren tampak acuh tak acuh, tetapi tidak peduli seberapa dekat mereka. Itu tidak berarti mereka bisa begitu terbuka satu sama lain. Dia mengabaikan kata-kata Fei Shui dan meminum anggur plumnya. Mengingat kembali pertemuan para pangeran mereka memang jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia melihat mereka. Pangeran kedua Xinyuan, sulit untuk dibaca, selalu tersenyum, namun menyimpan ambisi besar. Pangeran ke-20, Yelian terlalu lembut, apakah dia bisa berpartisipasi dengan baik dalam kompetisi? Masih belum pasti. Pangeran ke-8, Yao Lan memiliki temperamen yang ganas, dan banyak musuh di dalam istana. Pangeran ke-5 Gayan, kabarnya, Erhutnya. Pavilion akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membantunya mengembangkan kekuatan spiritual, tetapi yang paling berbahaya adalah orang lain sama sekali. Pangeran pertama Daosya, gurunya adalah sosok terkenal di antara 12 Arhat, dan dia juga satu-satunya putra sah Kaisar Pangeran ke-7 Xiaomi. Dia terasa seperti gumpalan besar bulu lembut yang tidak bisa saya jelaskan. Tetapi dia tidak pernah membuat saya merasa terlalu waspada. Mendengar ini ekspresi Fei Shui menjadi gelap. Tiba-tiba jendela terbuka, sebuah pesan ikan air dari kuil pesan. Tiba untuk menyampaikan orakel ilahi yang dibawanya suara dari pendeta wanita. Menyampaikan orakel kepada semua orang. Kompetisi pertama akan segera dimulai. Dan mulai sekarang, hasilnya akan dicatat di 2 lembar kertas. Satu ditulis oleh pendeta wanita, dan yang lainnya ditulis secara pribadi oleh pangeran yang terlibat. Catatan yang telah selesai akan diserahkan hanya kepada dewa-dewa abadi dari alam bawaan. Untuk evaluasi alam bawaan disebut mata dewa-dewa abadi. Dan jika hasil yang dicatat dilebih-lebihkan, atau tidak sesuai dengan kenyataan pedang dewa-dewa abadi, akan menembus tubuh pelanggar menghapus roh ilahi mereka. Sampai mereka tidak dapat bereinkarnasi lagi, kompetisi pertama akan berlangsung. Di platform uji jiwa saat senja, semua pangeran telah tiba. Pangeran-pangeran lainnya terlihat santai kecuali Yelian yang merasakan tekanan besar. Pangeran kedua, Xinyuan, menggenggam tangannya dan menghiburnya. Kamu berlatih setiap hari. Pasti kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pangeran memiliki atribut utama kekuatan spiritual bawaan masing-masing. Meskipun seseorang cukup beruntung untuk memiliki banyak atribut yang kompatibel, hanya 2 atau 3 yang dapat dikuasai dengan sempurna. Platform uji jiwa menampilkan kekuatan dan harmoni dari 7 Star Force melalui tinggi pilar cahayanya. Meskipun tinggi maksimum tetap, ketika pilar atribut spiritual terkuat menyentuh puncak, tinggi atribut yang tersisa akan berkurang secara proporsional berdasarkan yang terkuat. Jadi kecuali seorang pangeran dapat menguasai semua atribut dengan mudah seperti yang utama. Meskipun kekuatan spiritualmu sedikit lebih rendah dari saudara-saudaramu, perbedaannya sangat kecil. Kata-kata ini menenangkan Yelian. Terima kasih kakak, katanya Daren dan Vecious, perlahan memasuki tempat acara. Xiaomi bersandar pada tangannya sangat bosan saat dia melihat ke atas dan melihat Daren. Ekspresinya berubah seketika. Daren, kesini, tempat di sampingku kosong. Dia menggenggam tangannya dengan senyum ceria. Baiklah, berhenti berteriak Xiaomi. Daren menghela napas putus asa. Fei Shui tetap diam, mengingat apa yang dikatakan tuannya sebelumnya hari itu. Dia melontarkan tatapan tajam kepada Xiaomi. Menyadari permusuhan dalam tatapan itu, Xiaomi tersenyum dengan kepuasan sombong. Saat pendeta tinggi Yuya masuk, sebelum kompetisi dimulai, dia perlu menjelaskan beberapa hal kepada putri. Meskipun tempat di mana para pangeran sekarang berdiri juga disebut platform uji jiwa. Secara teknis objek di depanku adalah platform uji jiwa yang sebenarnya. 7 titiknya mewakili 7 kekuatan bintang dari matahari, bulan, air, logam, api, kayu, dan bumi. Ketika seseorang dengan kekuatan spiritual meletakkan tangan mereka di tengah platform, semakin kuat kekuatan mereka, semakin tinggi pilar cahaya akan naik. Selama 25.000 tahun terakhir, penghalang telah melindungi alam manusia dari alam hantu berkat kekuatan dan harmoni dari 7 kekuatan bintang. Semakin dekat nilai 7 atribut, semakin harmonis mereka, dan penghalang menjadi semakin tak terputus. Mencegah hantu manapun untuk menyerang, ini adalah kebajikan paling penting yang dibutuhkan bagi seseorang yang akan naik ke tahta negara-negara yang bersekutu untuk membangun penghalang idealnya sendiri dan menjaga integritasnya untuk dunia para pangeran. Akan berdiri di atas platform uji jiwa, satu persatu, untuk mengukur nilai 7 kekuatan bintang mereka. Demikianlah dimulai pertempuran sekali dalam 1000 tahun. Pangeran ke-8 Yalon melangkah maju. Pertama, berjalan ke platform dan melirik ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di tengah semburan cahaya emas melesat ke langit. Dia menunjukkan senyum puas, tetapi Balu tidak memperhatikannya dibandingkan dengan logam dan api. Atribut air Yalon terlalu lemah, bukankah ini akan mengekspos kelemahan dalam temperamennya?
kepada semua orang. Meskipun begitu, dia telah banyak berkembang. Rumor yang mengklaim Yalon hanya memiliki kekuatan logam tidaklah benar, sebaliknya. Atribut utama Pangeran Kelima Gian adalah bumi, dan Pavilion Arhat telah menginvestasikan seluruh kekayaannya ke dalam kultivasinya. Dikatakan bahwa semua sumber daya dari Pavilion Arhut telah dicurahkan untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya. Dan jelas, usaha mereka tidak sia-sia. Pangeran kedua, Sinyuan, menoleh untuk bertanya kepada Yelian, apakah dia gugup. Untuk menenangkan Yelian, dia memutuskan untuk menguji 7 kekuatan bintangnya terlebih dahulu. Atribut kayunya mencapai titik tertinggi, dan atribut lainnya juga tinggi. Meskipun dia sering diremehkan, karena sedikit kalah dari pangeran pertama, dia tetap pangeran yang paling lama tinggal di istana. Ketika Yelian melangkah ke platform ujian jiwa, hatinya berdebar. Gambaran para menteri yang menekannya melintas dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak ingin menjadi kaisar pada saat itu. Cahaya emas muncul. Atribut utamanya hampir mencapai level maksimum, dan atribut keseluruhannya sangat seimbang. Apa? Ini benar-benar di luar harapan. Pesaing baru yang mengejutkan telah muncul. Yelian dengan antusias mengucapkan selamat kepada kakak laki-lakinya. Namun tidak ada kegembiraan di wajah Jingyun. Kakak, aku benar-benar bangga padamu, para pangeran lainnya. Perlahan-lahan melangkah ke platform. Satu persatu hasil mereka yang tidak mengesankan membuat Balu sangat bosan. Dia mendesak pangeran pertama Daosha untuk segera naik ke panggung. Tidak terduga hari ini, Tuan, mereka sangat patuh. Semua tatapan para pangeran beralih ke Daosha, kecuali Xiaomi yang masih menggoda seseorang. Pada saat itu udara di sekitarnya menjadi hening. Dia adalah satu-satunya putra sah kaisar dan juga kekuatan paling terkenal di antara 20 pangeran. Dia perlahan menurunkan tangannya. Dalam sekejap cahaya ungu menyala dari platform ujian jiwa. 7 kekuatan bintang bersatu menjadi satu dan meluncur ke langit. Sudah diketahui bahwa pangeran pertama memiliki kekuatan air yang luar biasa. Tetapi atribut lainnya sama. Kuatnya siapa yang mungkin lebih cocok untuk tahta? Daripada dia, Shumi condong ke arah platform ujian jiwa. Dia dengan lembut menarik lengan Diren. Sekarang, hanya kita berdua yang belum menguji kekuatan kita. Jari-jarinya menyentuh miliknya. Aku sangat gugup seandainya Diren bisa memegang tanganku sebelum dia bisa menyelesaikan. Darian menolaknya. Secara langsung Daosha mencuri pandang. Melihat Xiaomi menggoda, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Beberapa saat yang lalu, Xiaomi tersenyum cerah. Tetapi saat dia melewati Daosha, ekspresinya berubah sepenuhnya kecantikan yang menakjubkan. Selalu datang dengan efek khususnya sendiri. Dia meletakkan tangannya di platform ujian jiwa, dan cahaya spiritual merah muda lembut muncul. Kekuatan matahari tingkat tertinggi. Seperti Yaowang, dia tidak pernah perlu berpura-pura lemah sejak awal. Pikiran tentangnya yang mendekati tuannya, membuat Fei Shui mengerutkan kening di dalam hati. Dia mengutuk betapa liciknya Daren yang mengeluarkan tawa. Lembut pingsan kelemahan Xiaomi melompat ke arahnya. Dengan semangat dia menggenggam jari-jari Daren memohon pujian Fei Shui, yang telah mengamati dari jauh merasakan kesedihan yang tenang. Bahkan Daosha sangat menantikan penampilan Daren. Daren melangkah maju selama 1 abad. Dia telah menyimpan simpul di hatinya. Di tengah nyala api yang mengamuk, dia telah memegang seorang bayi sendirian. Kekuatan spiritualnya berubah sepenuhnya menjadi abu. Dan sekarang dalam kobaran bencana terbangun sekali lagi. Pada saat telapak tangannya menyentuh platform uji jiwa api yang ganas meletus. Berputar ke atas langsung ke langit cahaya api yang jatuh di wajahnya. Terasa hangat dan gila, orang sering berkata bahwa jika seorang manusia dapat mengendalikan kekuatan 7 bintang itu, akan menjadi berkah murni yang diberikan oleh para dewa. Tetapi bagi Dairen, apakah itu benar-benar berkah? Pemukulan ayahnya yang konstan terhadap ibunya, hari-hari penderitaan tanpa akhir ibunya, namun masih tersenyum untuk menghibur seorang anak yang naif. Ibu dan anak perempuan hanya bergantung satu sama lain, hingga suatu hari api besar melanda segalanya. Berkah yang disebut itu mekar di dalam api bencana. Sejak saat itu, atribut api Diren mencapai puncaknya. Sementara semua atribut lainnya tetap tidak bergerak. Pangeran ke-8 Yalon dan pangeran ke-5 Gaian terkejut. Tidak pernah mereka mendengar tentang seseorang yang hanya mengembangkan satu atribut, meskipun setiap jenis kekuatan roh tampak melekat. Semua hal saling terhubung, jadi menguji. Setidaknya sedikit dari ke-7 kekuatan dianggap normal. Tetapi platform pengukuran jiwa yang diberikan oleh alam abadi tidak mungkin salah. Saat Diren melewati Baoyao, dia menemukan kekuatan Diren yang tak terduga. Bahkan lebih menarik, ternyata pangeran mahkota bukan satu-satunya orang gila. Kepala perawan Iman Yuya membeku sejenak hanya setelah perawan lain mengingatkannya dia pulih. Dia mengumumkan bahwa putaran pertama kontes tahta telah selesai. Para pangeran harus menulis hasil mereka di slip catatan, dan secara pribadi mengantarkannya ke istana perawan Iman. Mereka akan bertemu lagi untuk putaran kedua di Manor Pangeran keempat. Darian dengan santai mengisi slip catatannya. Faisir duduk di atas atap.
Ketika dia mengetahui tuannya akan pergi ke istana perawan iman untuk menyerahkan catatan, dia secara alami menemaninya tanpa meninggalkan sisinya. Saat mencapai pintu masuk, mereka melihat para gadis yang dipenuhi dengan kecemasan. Darian melangkah maju untuk bertanya apa yang terjadi. Suara benturan datang dari dalam, sementara Yuya memperingatkan orang di dalam bahwa kekacauan dilarang di istana perawan iman. Pangeran ke-19 mengejek bahwa seorang perawan iman berani mengajar seorang pangeran UEA berdiri teguh. Dia tidak akan pernah menyerahkan. Hasil yang dipalsukan ke alam bawaan alam surgawi adalah mata para dewa. Tidak peduli rekaman apa yang diserahkan para dewa akan mengetahui kebenaran. Menjadikan argumen mereka tidak berarti pangeran itu meraih dagu Yuya dan mengancamnya. Jadi kamu memiliki sedikit kekuatan iman. Apakah kamu pikir itu membuatmu berbeda dari pelayan istana istimewa? Entah bagaimana saya mendengar bahwa sekali seorang perawan iman menyentuh seorang pria, kekuatan imannya menurun. Apakah saya bertanya, apakah itu benar atau tidak? Kita akan mengetahuinya hari ini. Seberkas cahaya merah melintasi pipinya. Saipai berteriak dengan marah, menuntut untuk tahu siapa yang berani memukul seorang pangeran. Ekspresi dingin Yanron mengungkapkan, niat membunuh yang tajam. Dia mengucapkan hukum istana dengan kekuatan yang luar biasa. Pasal 176 menghina atau mengejek seorang perawan iman adalah dilarang. Pasal 19 ayat 2, kekuatan iman seorang perawan iman milik istana kerajaan. Setiap tindakan yang dapat membahayakannya, sangat dilarang. Pangeran ke-19, bahkan belum menghafal hukum istana yang begitu dasar. Tentu saja kamu adalah pangeran ke-19. Tidak heran semua orang tahu betapa mengerikannya nilai ujian masukmu. Rasa malunya segera berubah menjadi kemarahan Dairen. Memerintahkan Fei Shui untuk secara pribadi mengusir pangeran ke-19 dari istana perawan iman. Hanya berbicara tentang wanita dalam hukum istana membuatmu begitu lemah. Kakimu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kamu yang tidak berguna. Detik berikutnya tatapannya beralih. Cahaya merah darah yang aneh berkedip di pupilnya. Terlalu keras. Seret dia keluar wajah. Kamu meraih pangeran dengan kerahnya dan menyeretnya pergi. Tepat saat dia membuka mulut untuk mengutuk dia dipukul pingsan dengan satu pukulan berat. Melihat pengacau itu dibawa keluar. Yuya akhirnya mengeluarkan napas perlahan. Menyentuh sesuatu yang begitu kotor membuatnya cemberut. Dan dia dengan sabar menghapus tangannya. Dia kemudian mengambil lembar catatan dari lantai dan menyerahkannya kepada Yuya. Yuya dengan tulus berterima kasih kepada pangeran keempat karena telah menyelamatkannya. Yang mempermalukan dirinya sendiri adalah pangeran ke-19. Memperbaiki perilakunya adalah tanggung jawab saya sebagai kakak laki-lakinya. Kamu tidak perlu berterima kasih sekarang. Akhirnya aku mengerti mengapa para wanita istana selalu membicarakan, Yang Mulia. Anda memperhatikan orang lain dengan lembut seperti seorang wanita. Para hadirin segera menyadari kesalahan mereka dan buru-buru menjelaskan, mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Perawan Faith Byron berkata lembut, tidak apa-apa. Mendengar Anda mengatakan itu sebenarnya membuat saya senang. Sebuah lengkungan samar terbentuk di bibirnya. Indah menggoda dengan sentuhan kasih sayang yang dalam. Segera berita tentang insiden itu sampai ke Black Hawk, agen terpercaya Kaisar. Dia bergegas menuju kediaman Kekaisaran Luhua, mengusap pedang di tangannya, dan melihat Black Hawk mendekat berbalik untuk bertanya apa yang terjadi. Para pangeran bertengkar semalam. Pangeran ke-19 diseret keluar dari istana perawan Faith Luhua memberikan senyuman menggoda. Ketika hanya kita berdua, Anda tidak perlu begitu formal. Black Hawk mengabaikan pernyataan itu dan menekan lagi bagaimana kita harus menangani ini. Luhua memiringkan kepalanya dengan santai. Pangeran-pangeran seusia itu mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang sangat kasar. Dulu ketika saya masih seorang pangeran, bahkan saudara-saudara terdekat saya suka mengerjai, menaruh paku di tempat tidur saya, atau memaksa saya minum racun dari siapa tahu dari mana. Ekspresinya berubah aneh menjadi nostalgia, membuat Black Hawk terdiam karena marah. Anak buah saya masih begitu bersemangat sehingga saya merasa tua. Saya bahkan tidak punya kekuatan untuk marah. Black Hawk mengulangi tingkat pelanggaran ini serius. Wajah Luhua akhirnya menjadi serius. Lalu apa yang harus saya nasihatkan kepada mereka? Bahwa berjuang untuk tahta itu tidak berarti, dan mereka harus saling mencintai lebih. Atau haruskah saya sebagai ayah mereka memberitahu bahwa menjadi kaisar berarti kehilangan kekasih dan emosi. Semua itu tidak berarti apa-apa. Black Hawk mengamati Tuhannya dalam diam. Luhua menasihati Black Hawk untuk tidak khawatir tentang yang muda lagi dan bersiap untuk naik ke alam abadi. Bersamanya setelah kompetisi berakhir, Black Hawk berpaling. Saya tidak akan pergi ke alam abadi yang luar biasa itu. Yang Mulia bisa menikmatinya sendirian. Luhua memiringkan kepalanya dengan senyuman lembut. Jelas mengatakan satu hal sambil bermakna lain. Sebuah firasat yang akrab menyelimuti dirinya
Sepertinya kompetisi kedua akan segera dimulai. Anak buahnya Valio mulai merayu berperilaku imut tanpa henti, memohon kepada Tuhannya untuk pergi makan sesuatu yang enak. Deosa terlihat terdiam. Kami benar-benar pergi kemarin. Baluo membalas dengan marah 5 kali makan sehari adalah diet manusia yang normal. Ketika Tuhannya menolak dia, segera berpura-pura menangis dengan menyedihkan. Deosa berusaha untuk tidak memikirkan Darren akhirnya menyerah. Namun dia masih tidak bisa. Tidak memikirkan dirinya si pecinta makanan itu langsung bersinar, dan menyeretnya menuju halaman musik, Pangeran ke-5 Gayan, dan Pangeran ke-8 Yalian. Tetap tak terpisahkan, sementara Pangeran ke-7, Nami, terus bersinar dengan menawan. Dan tentu saja seorang pecinta makanan selalu seorang pecinta makanan. Saat mereka menikmati makanan mereka, suara gaduh meledak di belakang mereka. Pangeran ke-19 mulai mengeluh kepada Pangeran kedua. Xin Yuan mengulang-ulang bahwa pangeran keempat itu tidak berguna. Pria delusional itu menutupi wajahnya yang memar dan mengutuk Diren dengan marah. Xin Yuan meletakkan cangkir tehnya dan memperingatkannya dengan nada gelap untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu Diren dan Fashua juga menyadari keributan itu. Dia melirik Sakura yang berantakan dan tersenyum sinis melangkah maju. Dia mengejeknya, "Apakah kamu pergi menangis kepada saudaramu? Tentang di mana kamu dipukul semalam, masih merasa sakit?" Jin Yuan memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Nami melirik dan mengeluarkan tawa lembut. Detik berikutnya, dia melangkah masuk dan memeluk Diren membela dirinya. Dia langsung mengabaikan semua kekhawatiran Sakurai Darren. "Jangan bilang wajah jelek itu mengotori matamu." Deosa juga menyadari betapa ributnya sisi itu, dan mengingat godaan mereka sebelumnya. Deosa kembali merasa murung. Menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sakurai berdiri di sana seperti badut, benar-benar tidak berdaya. Sebenarnya Darren adalah yang paling tidak berpengaruh. Di antara 12 Arhat Pavilion Arhat tidak pernah terlibat dalam politik, dan tidak memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangannya sangat terbatas. Ditambah dengan kekuatan spiritualnya yang tak terlukiskan, dan seorang bawahan yang penampilannya tampak menyeramkan. Bagaimana dia bisa bertindak begitu sombong? Dia bersumpah dengan kejam. "Suatu hari aku akan menghancurkan kesombonganmu." Darren memperlakukannya seperti anak kecil menjawab dengan santai. "Oh benar, pastikan kamu benar-benar menindaklanjutinya." Hanya ketika Jin Yuan masuk untuk menengahi, masalah itu akhirnya berakhir. Pada saat itu ikan pesan tiba untuk menyampaikan dekrit perawan iman. Kompetisi kedua akan segera dimulai. Negara-negara saat ini dilindungi oleh penghalang yang kuat, yang melindungi mereka dari roh, tetapi itu tidak berarti setiap orang di dunia manusia hidup dengan aman. Roh masih ingin menyakiti manusia. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa hati manusia merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan kadang-kadang. Hati itu sendiri menjadi bencana bagi orang lain. "Putri, kamu harus mencari orang-orang yang menderita di seluruh negara dan membantu mereka dengan menyelesaikan kesulitan mereka. Mulai sekarang hingga 1 bulan ke depan, catat rincian bantuanmu, dan serahkan kepada alam surgawi. Semoga beruntung untukmu yang lembut." Nami tidak ingin terpisah dari Darien bahkan untuk sesaat. Jingquan dan Yoren bertukar senyuman saling memberi semangat. Dayaoza dan Baoyu, yang berorientasi aksi segera berangkat. Dayan dan Fei Shuo menjelajahi kemakmuran dunia di Danau Emerald. Harta karun melayang seperti kabut hijau yang mengapung di depan air terjun. Mereka membiarkan tetesan dingin membasahi pakaian mereka. Itu adalah malam festival 10.000 lentera, di sebuah teluk dengan lentera yang hangat dan menggoda. Hanya suara gelas yang berbenturan yang bisa terdengar. Fei Shui mengingatkan tuannya untuk tidak minum terlalu banyak. Diron mengeluh bahwa dia baru saja kembali ke istana, belum menikmati kemewahan apapun, dan sudah kembali mengembara di jalanan. Dia bertanya kepada bawahannya, apakah dia lelah? Tetapi Fei Shui teringat momen intim antara tuannya dan Nami. Pada hari itu setelah ragu, dia mengatakan bahwa dia lebih suka berkeliaran bebas dengan tuannya. Mereka berdua membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai tempat ini. Kompetisi ini terlalu sederhana, sehingga sulit untuk mendapatkan skor tinggi. Diron perlu menemukan tugas yang paling menantang mungkin, dan di penginapan perbatasan, selalu bisa mendengar cerita tentang kebahagiaan dan penderitaan dari orang-orang biasa. Setelah mengunjungi banyak penginapan, mereka akhirnya mendengar cerita menarik hari ini. Orang-orang mengeluh bahwa pendapatan dari Wuhan Ridge telah turun drastis. Penjual peti mati telah menghasilkan banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, jelas ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dekat desa. Darien memanggil anak penginapan dan melemparkan sekantong uang kepadanya untuk mengumpulkan informasi. Apa itu? Wuhan Ridge, anak penginapan, itu langsung pucat. Wuhan Ridge awalnya disebut Daoyang Ridge. Dia pernah melewati daerah itu secara terus-menerus, mendengar bisikan dan tawa menyeramkan di belakangnya. Tetapi setiap kali ia berbalik, tidak ada siapa-siapa, kadang-kadang suara yang menakutkan,
tiba-tiba muncul. Suamiku, aku telah menunggumu. Datanglah padaku, terpesona oleh suara wanita yang menggoda. Ia mengikutinya sampai ke sebuah rumah saat ia melangkah masuk. Tidak dapat menahan godaan seorang hantu wanita, membuka pintu dengan mata menyipit. Menatap langsung ke arahnya, peristiwa menakutkan seperti itu terjadi berulang kali. Setiap pria yang melewati tempat itu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, tempat itu dinamakan Bukit Wuhan. Fashiwe dan Diren tiba di lokasi merasakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di desa. Semua jejak yang ditinggalkan dalam kehidupan telah berubah menjadi abu. Desa yang pernah makmur telah menjadi reruntuhan. Karena hantu yang dendam, Darien menyadari ini pasti bukan roh yang mudah dihadapi. Keduanya memeriksa rumah yang dipenuhi udara dingin yang menggigit. Ia tiba-tiba berhenti. Gelombang dingin menyapu halaman bercampur dengan tangisan samar di bawah tekanan berat. Menemukannya, dan itu lebih mudah dari yang diharapkan. Mereka bersiap dengan posisi tempur, dan baru saja akan masuk ketika Pangeran Mahkota Deosa tiba-tiba muncul dari dalam. Keduanya berdiri, membeku saling menatap seperti orang asing yang paling akrab. Kontak mata yang berkepanjangan membuat pipi Dayo sedikit memerah. Diron menggoda. Aku pikir roh yang dendam hanya berkeliaran bebas di malam hari. Aku tidak menyangka Pangeran Mahkota ada di sini. Jangan bilang padaku kau tergoda oleh wanita yang memanggil suami setiap malam. Deosa sama sekali mengabaikannya dan melewati murid-muridnya. Dengan ekspresi rumit di matanya, Dairen tidak menyangka dia akan menunjukkan reaksi yang begitu bingung. Baluo muncul berikutnya mengeluh bahwa tuannya berani meninggalkan bawahannya dan pergi sendirian melihat Dairen dan Feishuo. Baluo tetap tajam, lidahnya seperti biasa. Pangeran keempat dan pelayanmu yang juga jahat. Benar-benar muncul melihat ekspresi Feixia yang gelap, ia melarikan diri dalam sekejap. Darien menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak peduli di mana mereka berada. Dia selalu menyebabkan masalah sama saja. Ia kemudian melihat rumah hantu yang diselimuti kabut. Bahkan di siang bolong, meskipun roh yang dendam tidak bisa bergerak, rasa dendamnya yang luar biasa masih bisa dirasakan. Fisher bertanya bagaimana mereka harus menanganinya. Begitu malam tiba, roh itu akan muncul dengan sendirinya bertindak, kemudian tidak akan terlambat. Malam tiba dengan teriakan yang mencekam, dan keduanya perlahan melangkah ke halaman. Aura berkabut berwarna darah menyebar di sekitar mereka dengan menakutkan dia. Memerintahkan Fei Shui untuk menunggu di luar. Meskipun selalu bangga dan dominan, dia memperlakukan wanita dengan lembut setelah semua. Roh yang penuh dendam itu adalah seorang wanita. Jika mereka berdua menerobos masuk tengah malam, bukankah itu akan menakutinya? Faisir tidak punya pilihan selain tetap siaga. Dia perlahan mendorong pintu berat itu, engselnya berderit tajam. Halaman dalam itu bahkan lebih tebal dengan energi dingin. Yang suram, sebuah pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan Darien merasakan dingin merayap di punggungnya. Berbalik, dia melihat seorang wanita duduk di dalam. Tampaknya roh itu ada di sini. Darien melangkah ke ambang pintu dan membukanya. Tanpa ragu, lilin-lilin padam dengan senyap, dia mengamati ruangan. Merasakan ada yang tidak beres. Kemungkinan besar hantu itu bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk menyerang dia. Mengangkat pandangannya ke arah langit-langit yang sedikit aneh. Tiba-tiba angin dingin muncul di belakangnya, dan sebuah boneka berdiri. Goyang tidak stabil detik berikutnya. Hantu bermata cekung itu melompat ke arah Dairen. Teriakan nyaringnya bergema di telinganya dingin, merayap di tulang punggung Diron. Saat hantu itu menjepitnya ke tanah sambil bergumam. Mengapa? Oh, mengapa seorang wanita melangkah ke tempat ini? Di kerangka pucatnya tergantung beberapa potongan daging yang basah darah, dan rambut panjang setipis benang merah melayang di angin, membuat kulit merinding Darien. Dan hantu itu berbagi masa lalu yang sama tragis. Ibunya melahirkannya di tengah dinginnya. Musim dingin yang pahit, namun mereka bahkan tidak diizinkan untuk menyalakan api di dalam ruangan. Setelah melahirkan putri, kedua ibunya diusir. Bahkan sebelum menyelesaikan masa pemulihan pasca melahirkan. Karena dia gagal memberikan keluarga seorang putra. Istri malang itu terus-menerus dimarahi oleh suaminya. Darien sudah terbiasa bersembunyi di sudut. Sambil memegang adik perempuannya melihat bayi yang bergetar menangis di pelukannya. Dia berbisik, jangan menangis. Tetapi bayi itu membuka mulutnya dan menangis lebih keras. Byron memeluknya lebih erat mengulangi, kau tidak boleh menangis jika kau melakukannya. Seseorang mungkin akan menderita lebih dari tangisanmu. Sesekali isakan bayi itu berubah menjadi tangisan yang konstan, lembut, dan pada hari itu, bahkan bernapas terasa seperti dosa bagi Darien. Roh yang penuh dendam itu langsung melihat melalui penyamaran Darien. Mengapa seorang wanita melangkah ke tempat ini, dia menjatuhkan Diren lagi. Berteriak liar dengan suara tajam Diren, melepaskan kekuatan kunonya dan mengikat hantu. Kamu benar, katanya, aku adalah seorang wanita di tengah malam. Yang datang kepadamu bukanlah seorang pria, tetapi seorang wanita. Apakah kamu kecewa? Hantu wanita itu meringis dan berjuang melalui rasa sakit. Kekuatan kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh
Roh pendendam biasa Darian memperingatkannya untuk bersikap baik, mengatakan bahwa dia telah datang untuk mengakhiri dendam, yang mengikatnya seberkas cahaya biru turun dari atas. Hantu itu akhirnya berhenti melawan, memandang pengantin hantu di depannya. Dion bertanya mengapa dia telah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Kejahatan yang dilakukannya akan mengutuknya selamanya, mungkin bahkan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Pengantin hantu menundukkan kepalanya dalam diam. Diran ragu tidak yakin, apakah dia harus menghancurkannya sebelum matahari terbit. Pada saat itu seberkas sinar matahari hangat masuk ke ruangan, dan roh pengantin hantu perlahan memudar, sebuah air mata tunggal mengalir di pipinya. Pada saat terakhir, Dairan terdiam, tidak mampu mengangkat tangannya. Ruangan yang diterangi matahari terasa sangat sedih, dan dia hanya berkata, "Aku akan kembali besok." Feixia memperhatikan langkah kaki di belakangnya. Dia membungkuk dan bertanya kepada tuannya tentang hasilnya, hanya untuk mengetahui bahwa pengantin hantu menolak untuk mengungkapkan apapun. Dia menyarankan menggunakan pedang roh untuk memutus siklus kelahirannya, dan memotongnya. Daren menoleh untuk melihatnya, bertanya dengan tatapan di matanya. Apakah aku juga seorang wanita? Dan tatapan lembut itu menarik hatinya. Dia mengencangkan pegangan pada pedangnya, dan bertanya apa maksudnya dengan itu. Daren tertawa pelan malam lalu, karena dia bukan pria, pengantin hantu memperlakukannya berbeda, dan tidak ada wanita yang pernah sedingin itu padanya sebelumnya. Fei Shuai mengalihkan pandangannya, dan menjelaskan bahwa roh pendendam menilai berdasarkan bentuk seseorang, bukan penampilan. Tetapi Daren menemukannya lucu. Sudah lama sejak ada yang memperlakukannya sebagai seorang wanita, dan sensasi itu terasa aneh, tidak familiar. Dia berbalik, dan memberi isyarat agar bawahannya mundur. Namun Vasius berdiri di sana, seolah jiwanya telah melayang pergi. Darian mendekat mempelajari wajahnya dengan seksama. Aku baru saja menyadari betapa pucatnya kamu. Lebih pucat dan lebih cantik daripada pengantin hantu yang aku lihat tadi malam. Fisher bergumam sedikit malu. Hai tuan. Keduanya bertengkar dengan ceria sepanjang jalan menuju tavern. Meskipun tidak ada yang didapat, Darian menolak untuk menyerah dan kembali ke rumah berhantu saat senja, untuk menyelidiki lagi, tetapi pengantin hantu tidak mengatakan apa-apa. Sejak malam itu Darian datang ke sini setiap malam. Waktu semakin menipis, hanya tersisa 3 hari sebelum dia harus kembali ke istana. Fei Shui telah mengusulkan untuk membunuh hantu itu, tetapi Daren percaya itu terlalu kejam. Bahkan roh yang penuh dendam pun berhak mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Pengantin hantu belum membuka hatinya untuknya. Kegagalan yang Daren salahkan pada kekurangan dirinya sebagai seorang pangeran. Sesuatu harus dihancurkan hanya karena itu tidak menyenangkan bagi kita. Maka itu adalah kelemahan seorang pangeran, tidak bisa mentolerir bahkan satu keluhan. Bagaimana seseorang bisa merangkul dunia yang luas? Dia melirik ke arah kios kosmetik di sampingnya. Tiba-tiba dia teringat cahaya biru di pinggang pengantin hantu. Dan pada saat itu semuanya menjadi jelas. Dia memerintahkan Fei Shui untuk menyewa semua penginapan terdekat dan menyediakan makanan serta anggur. Hanya pria yang sudah melewati usia menikah dan memiliki kekayaan yang cukup yang diizinkan untuk masuk. Facia tidak mengerti, tetapi Darian mengangkat pandangannya ke arah kerumunan. Orang yang mengikat simpul haruslah orang yang melepaskannya. Mulai sekarang kamu dan aku harus menemukan pria yang meninggalkan pengantin hantu 10 tahun yang lalu di bawah ribuan lentera pada pesta malam. Tak terhitung jumlah pria diundang untuk mengambil tempat duduk mereka. Sekelompok pria biasa segera terpesona oleh kecantikan Darian. Daren membahas peristiwa aneh baru-baru ini. Selama 15 tahun dia pergi desa Daoyang telah mengalami perubahan. Pria-pria yang mabuk langsung sadar. Seorang pria yang tersenyum dengan sikap menjilat berusaha untuk mengabaikannya. Bahkan kerajaan pun berubah dalam 10 tahun. Jadi, apa yang mengejutkan tentang sebuah desa yang hancur? Daren langsung ke intinya. Dia telah mendengar bahwa lebih dari 100 pria telah mati, semua terpedaya oleh roh yang penuh dendam. Saya hanya penasaran, meskipun dia adalah roh yang penuh dendam, betapa cantiknya dia, sehingga begitu banyak pria jatuh cinta padanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang menyela. Wanita itu benar-benar secantik bunga. Pria itu memujinya dengan nada menggoda, mengatakan, tidak ada wanita di sekitar sini yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Mereka yang berada di dekatnya mencoba menghentikannya, tetapi dia mengusir mereka pergi. Seseorang memotong bahwa wanita itu benar-benar secantik bunga. Pria itu memujinya dengan nada menggoda, mengatakan tidak ada wanita di sekitar sini yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Mereka yang ada di dekatnya mencoba menghentikannya, tetapi dia mengusir mereka pergi. Membungkuk ke arah Daren dengan senyuman jahat. Dia berkata, aku bisa murah hati dan memuaskan rasa ingin tahumu. Tanyakan apapun yang kau mau tentang pengantin hantu, tidak ada di dunia ini yang lebih mengenalnya daripada aku. Kecantikan kecil yang halus itu telah menjadi pusat perhatian. Ketika dia masih hidup, kecantikannya membuat setiap pria menginginkannya. Namun setelah kematian, dia menjadi pengantin hantu.
enggan untuk bereinkarnasi di desa yang cerah ini. Bahkan kerikil di seberang area pencucian hampir halus. Semua karena setiap orang ingin menarik perhatiannya. Setiap kali sosoknya yang rapuh membawa kendi air ke atas bukit, bahkan jejak air yang menetes, akan membuat pria jatuh cinta padanya. Karena tidak ada wanita di daerah ini yang pernah lebih cantik. Tetapi kebahagiaan seperti itu berakhir mendadak. Nasibnya hanya bisa digambarkan sebagai kecantikan, yang terkutuk untuk berduka ayahnya meninggal muda. Meninggalkan ibu yang rapuh dan adik laki-laki, yang masih berbau susu tertekan oleh penyakit. Setiap kali hujan atap akan bocor parah. Beban emosional gadis itu semakin berat. Nasib buruk memang tidak pernah datang sendirian. Tatapan pria secara bertahap terdistorsi, dan penduduk desa mulai memperkenalkan pelamar kepadanya. Satu demi satu banyak pengagum mengirimkan hadiah pertunangan. Untuk merawat ibu yang rapuh dan adik laki-lakinya yang sakit, dia mengenakan gaun pengantin. Pria dari setiap desa terdekat datang untuk melamar pria mabuk itu, menunjukkan bahwa setiap pria yang hadir telah pergi ke rumahnya untuk melamar. Jadi bagaimana dia tidak bisa cemas? Apa yang diinginkan semua orang, dia juga menginginkannya. Dia takut wanita itu akan diambil oleh seseorang yang lebih kuat dan luar biasa. Dia menderita lama. Bagaimana dia bisa menonjol dan mengamankan pernikahan? Jawabannya sederhana. Apa yang paling diandalkan wanita adalah kepercayaan. Dia menyamar sebagai pemuda yang lembut dan halus, dan sering mengunjungi, melangkah ke rumah kumuh yang dipenuhi bau kemiskinan dan penyakit. Dia merasa jijik sampai ke titik muntah, tetapi dia memaksakan diri untuk bertahan. Berpura-pura lembut dan baik, dia tidak mengharapkan anak yang sakit itu untuk menyentuh ujung pakaiannya. Matanya langsung menunjukkan kemarahan dan jijik. Sementara wanita itu memarahi adik laki-lakinya. Dia ikut campur, menekan rasa mualnya dan memeluk anak itu. Dia dengan lembut mengelus kepala anak laki-laki itu berkata, "Jangan takut, aku mungkin menjadi suami kakakmu di masa depan." Hei, betapa murni dan polosnya jiwa kecil ini. Dia membanggakan semua keburukan ini kepada Darian. Dengan bangga wanita itu mempercayainya sepenuhnya dan menerima lamarannya. Sebelum pernikahan, dia melakukan segala yang bisa untuk memenangkan hatinya. Pada malam sebelum pernikahan, dia minum hingga mabuk. Dia mengirimkan hadiah mahal padanya. Namun keesokan paginya dia sudah melupakannya. Malam pernikahan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bintang yang menggantung di langit menangis lembut. Di dalam kereta pengantin yang bergoyang, akhirnya momen yang dia impikan datang juga. Pengantin pria dengan lembut menepuk punggung pengantin wanita. Pengantin wanita yang pemalu membiarkan rambutnya terurai dan menundukkan kepalanya dengan malu. Sebuah memar menghiasi tulang selangkanya. Tidak memahami kebenaran pria, itu mengira dia telah mengkhianatinya. Dibutakan oleh kemarahan dia, akhirnya memukul tangan pengantin wanita yang bergetar. Terangkat lemah, dan dia memanggilnya dengan gemetar suami. Pengantin wanita yang cantik itu mati secara tidak adil. Malam itu, pengantin pria menatap dengan penuh kebencian dan menggeram. "Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kamu tidak akan pernah memiliki suami." Pria itu telah membalas dendam total pada wanita yang dia percayai telah mempermainkannya. Dan dia berhenti memberikan segala bentuk bantuan yang pernah dia janjikan. Penyakit saudaranya yang semakin parah segera merenggut nyawanya. Ibunya yang tak berdaya juga meninggal. Tak mampu menahan kesedihan, Darian mendengarkan keluhan pria itu. Tentang hantu yang penuh dendam, kata demi kata takut padaku. Aku marah, aku tidak bisa menyiksanya. Lebih menyedihkan lagi, api menyala di telapak tangan Darian, memecahkan suasana yang menyesakan yang telah berlangsung terlalu lama. Dia menangkap pria itu dengan kerahnya. Dia menggantungnya di luar jendela. Seluruh tubuhnya tergantung di udara. Melihat ini, Fei Shui bergegas maju dalam kepanikan. Semua orang di jalannya terjatuh pingsan olehnya. Darian menekan tangannya di tenggorokan pria itu. Dia benar-benar berusaha melindungi seseorang sepertimu. Pupil merah darah bersinar dengan niat membunuh, dan dia siap untuk menghilangkan pendosa di depannya. Fasier berteriak, "Tuanku," dan memeluk Darian dari belakang menghentikannya. Diron memerintahkannya untuk melepaskan. Tetapi Fei Shui tidak mematuhi perintah itu, tidak peduli apa yang terjadi dalam kompetisi. Seorang pangeran tidak boleh membahayakan rakyat. Biasa pelanggaran ini mengakibatkan diskualifikasi segera. Jadi jika kamu tidak bisa menahan kemarahanmu, Tuanku luapkan padaku sebagai gantinya. Kekuatan spiritual tipe api di tangan Daren perlahan memudar. Saat keduanya saling menatap untuk waktu yang lama, akhirnya Daren menyerah. Sebelum dia mati, tarik dia kembali ke dalam Fei Shui, mengambil pria yang hampir tidak bernapas itu, memeriksa napasnya dan memastikan dia masih hidup. Darian mengutuk pria yang tidak setia di depannya. "Mulai sekarang kamu akan hidup seolah terjebak dalam api neraka, menginginkan kematian. Roh-roh yang penuh dendam di bawah perintahmu akan menyaksikan kamu berjalan menuju akhir yang tragis, dan kamu akan memohon padanya untuk mengakhiri hidup kotormu." Dia kemudian memberi isyarat kepada Fei Shui untuk bangkit. "Mari kita kembali ke desa." Dia telah menunggu dengan cemas berita tentang pria ini. Adegan beralih saat cahaya pedang melintas. Darah memercik di wajah Balwan,
dan dia menjadi khawatir tentang kondisi tuannya. Daosia menatap diam-diam tangan sendiri memeriksa noda darah di atasnya. Dia berbalik dan pergi Balwan menggerutu. Saat dia dengan santai menangani hantu-hantu kecil yang merangkak di belakangnya Daosia, telanjang tanpa pakaian berdiri, diam di bawah air terjun. Saat arus deras menghantamnya, cahaya bulan bersinar di kulitnya yang cerah, dan tetesan perak menghantam wajahnya seperti giok dan salju mendengar suara itu. Balwan segera berlari dan menemukan tuannya sedang mandi, tetapi dia mengangkat bahu dan menggoda. "Kamu benar-benar suka bersih," Dalsia menjawab dengan tidak sabar. Keluar Balwan menyentuh saraf karena temperamen itu. "Kamu masih tidak bisa akur dengan pangeran keempat." Tiba-tiba kolom air dingin mengalir. Langsung ke kepala Balwan marah, dia mengomel kepada bawahan di dekatnya. "Keluar dari pandanganku," basah kuyup Balwan duduk dan bertanya. "Ada apa denganmu belakangan ini? Bahkan di depan hantu yang terinfeksi. Kamu melamun, apakah kamu benar-benar terpesona oleh pengantin hantu?" Melihat dia tetap diam, Balwan menyisir rambutnya dengan putus asa, dan membiarkan masalah itu berlalu di dalam rumah hantu yang dipenuhi energi yang tersisa. Pengantin hantu duduk diam, mengingat malam itu ketika pengantin menunggu dengan cemas. Namun penuh harapan untuk suaminya, sebuah batuk terdengar dari luar pintu. Suaminya dengan hati-hati menguji reaksinya. Wajahnya malu dan lembut, kedua pengantin baru, penuh dengan antisipasi untuk malam pernikahan mereka. Tetapi sekarang kehangatan telah memudar, dan dia telah menunggu tanpa henti untuk kekasihnya kembali. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, dia masih memegang harapan. Namun yang membuka pintu bukan suaminya tetapi Darien, dan pengantin hantu menunggu berita yang akan dibawa. Darien perlahan mengambil tempat duduk dan berkata, "Mulai sekarang berhenti berharap bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dia meninggalkanmu, pernikahan ini sudah berakhir lama." Pengantin hantu tidak bisa menerima kenyataan. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Dia selalu percaya bahwa suaminya yang dicintainya, dengan mendalam suatu hari akan kembali yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Pengantin hantu berlari menuju Darien sambil berteriak marah, "Apa yang kamu tahu?" Darien menangkapnya dengan satu tangan dan membungkus pengantin hantu dalam pelukannya. Itu adalah kenyamanan yang besar. Kehangatan yang telah lama dia lupakan, dan air mata jatuh dari matanya sekali lagi. Pengantin pria dengan lembut menepuk punggung. Pengantin wanita dan pengantin wanita yang pemalu menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat ke atas pengantin wanita yang cantik menarik lengan bajunya dengan malu. Ini semua adalah potongan-potongan kenangan dari masa lalu. Darren menatap matanya. "Aku hanya perlu kamu mengatakan satu hal, katakan bahwa kamu membencinya. Benci menjadi siapa kamu, karena dia, dan biarkan aku mengakhiri hidupnya, hanya satu kata darimu. Dan malam ini demi kamu, aku bersedia melakukannya setelah meninggalkan rumah berhantu." Faisir bertanya, apakah pria yang ditunggu pengantin hantu benar-benar dia? Tetapi Darren tidak memberikan jawaban, dia berbalik dan berkata, "Faithia, ada sesuatu yang perlu aku minta." Secepatnya setelah mendengar apa itu dia membeku sementara. Pria yang tidak berhati itu meringkuk di bawah selimutnya. Angin di luar jendela mengejutkannya. Dia dengan keras memarahi para pelayan di luar pintunya. Semua orang mengira dia sudah gila. Bergumam tanpa henti bahwa hantu pendendam datang untuk hidupnya. Saat keduanya berbicara, hawa dingin muncul di belakang mereka, dan seorang wanita berpakaian merah mendekat dengan langkah ringan. Keduanya jatuh ke tanah dengan keras. Siapapun yang dilaluinya akan langsung pingsan. Langkah kaki semakin dekat, dan pria yang tidak berhati itu tidak berani melangkah. Keluar dari kamarnya, cahaya lilin di meja juga padam. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di pintu. Pria yang tidak berhati itu berteriak, mengambil pedangnya, dan memperingatkan, "Keluar kamu, datang di waktu yang tepat. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu sekali." Dan untuk selamanya, perilakunya semakin gila saat dia bergumam. Dia berlari ke halaman yang gelap, gulita sambil mengayunkan pedangnya dengan liar. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan tenang dengan lega. Dia melemparkan pedangnya, dan tertawa terbahak-bahak, "Benar, aku hanya paranoid. Bagaimana mungkin gadis itu datang untukku tepat saat dia akan masuk untuk istirahat?" Sebuah bayangan di belakangnya membentang di tanah. Dia berbalik, dengan tidak percaya bahwa seorang wanita berdiri di tepi atap menatapnya, jejak darah di bibirnya, dan matanya yang merah penuh niat membunuh. Tidak bisa disangkal teror menghimpit napasnya. Dia ingin melarikan diri, namun tubuhnya yang bergetar menolak untuk bergerak. Dia tersandung dan jatuh. Dan wanita itu mendekat dari belakang, menatapnya dengan ejekan yang tidak bisa dia lawan. Hanya menunggu nasib apapun yang dia pilih. Wanita itu mengulurkan tangannya ke wajahnya. Dia memaksa cermin yang pernah dihargai. Pengantin hantu itu ke dalam mulutnya. Dia tidak bisa melawan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun detik berikutnya. Dia meludahkan darah, dan akhirnya berhasil bebas melihat hadiah yang pernah dia beli untuk pengantin. Tergeletak di tanah, dia membelalak, terengah-engah menundukkan kepalanya. Dia menggeram lemah. "Menjauh, kamu sudah mati, pergi dari pandanganku."
Dia melarikan diri dari kediaman di luar Feisia, bingung bagaimana pria ini bisa keluar hidup-hidup. Dendam pengantin hantu itu telah sepenuhnya lenyap. Dia menjadi roh pendendam karena pria ini meninggalkannya. Seharusnya dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Burung gagak berteriak menyeramkan di alam liar saat pria yang meninggalkan pengantinnya melarikan diri. Namun teriakan yang menusuk itu semakin mendekat. Suami, kemana kamu pergi? Pria yang tidak berhati itu merintih kesakitan. Apa yang kamu inginkan? Apa yang salah denganku? Semua ini salahmu. Aku memperlakukanmu dengan baik. Aku sangat menyukaimu pada saat itu. Dia tiba-tiba membeku menatap tidak percaya pada sosok di depannya. Seorang wanita berdiri di bawah pohon tempat mereka pernah berbagi kenangan. Suami, mengapa kamu baru datang sekarang? Aku sudah menunggu di sini, untukmu sepanjang waktu ini. Bahkan setelah ditinggalkan pengantin hantu itu masih penuh kasih sayang terhadapnya. Mungkin hanya untuk sesaat dia menyesali masa lalu. Jika tidak membenciku, pengantin itu memanggilnya lembut. Tentu saja tidak datanglah ke sini. Mulai sekarang kita akan bersama selamanya. Dalam imajinasinya tangan mereka terjalin erat. Dalam kenyataannya, yang dia pegang hanyalah sebuah tali pria. Itu bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, mulai sekarang kita akan bersama selamanya. Dengan suara tajam, tidak ada suara sakit, tidak ada tanda perjuangan. Dia telah pergi untuk menemui pengantinnya. Pakaian compangnya tergeletak di tanah. Sebuah sosok berdiri di bawah pohon, menatap pria yang digantung. Mengapa dia tidak membencinya? Mengapa dia tidak membiarkanku mengakhiri hidupnya? Pengantin hantu tidak pernah tidak setia kepada pria manapun. Ketulusannya diinjak-injak olehnya. Namun dia masih bertindak seperti orang bodoh. Mencurahkan hatinya untuk pria egois yang mementingkan diri sendiri ini. Jika pengantin hantu telah melihat pria lain sebelum pernikahan itu, orang itu hanya bisa menjadi pengantin pria yang datang tanpa diundang malam sebelum semuanya dilakukan dengan tangannya sendiri. Pria di depannya adalah orang yang melanggar pengantinnya sendiri pada malam sebelum pernikahan mereka. Namun sepenuhnya melupakan hal itu. Tetapi pengantin hantu takut jika kebenaran terungkap. Pria yang dicintainya akan dihukum. Jadi dia tidak pernah membantah sepatah kata pun, karena dia adalah orang pertama yang pernah menunjukkan kehangatan padanya. Jadi dia menyimpan kebenaran sampai akhir, termasuk dosa-dosa yang dilakukannya, termasuk luka dan kebencian yang dibawanya kepadanya. Pada saat itu hujan ringan mulai turun. Menepuk pipi Feisia, Tuhan sedang menangis. Darian berdiri di sana dengan hampa. Apakah dia sepadan menjual jiwanya seperti orang bodoh berubah menjadi roh pendendam? Bagaimana perasaan seperti itu bisa sebanding dengan semua yang dia lakukan? Aku bilang, padanya aku bisa membantunya mengakhiri pria itu. Dia hanya tersenyum ketika aku bertanya apakah dia membenci pria itu. Dia tetap tidak berkata apa-apa, hanya terus tersenyum indah. Air mata Darren bercampur dengan hujan yang turun malam itu. Pengantin hantu memberiku barang yang paling dia cintai. Aku terlalu serakah, sehingga itu tidak lagi milikku. Pernikahan telah berakhir, tolong bantu aku mengembalikan perasaan ini padanya. Pengantin hantu tersenyum samar dan melangkah ke dalam reinkarnasi. Darren mengambil cermin itu, lalu menghancurkannya di tanah. Ini baik Darren tidak ingin keluar dari kompetisi, karena sampah seperti itu untungnya. Sebelum dia bertindak, dia sudah mengakhiri hidupnya. Dia memanggil dengan tenang kepada Feishua. Ayo kembali ke istana, tidak ada yang tersisa di desa ini. Setiap cinta dan kebencian telah berubah menjadi debu. Dengan demikian babak kedua kompetisi kekaisaran berakhir dan para pangeran semua kembali ke istana. Guru Pangeran Luo Juokao mendengar bahwa Dao Shao sudah kembali ke kediamannya. Tidak hanya gagal menghasilkan hasil yang luar biasa, dia bahkan kembali 3 hari lebih awal. Luo Juluo berdiri berniat mendengar bagaimana muridnya berencana menjelaskan dirinya setelah kompetisi dimulai. Pelayan sering menjalankan tugas antara kediaman pangeran istana, Pangeran Nanamitsu, dipenuhi dengan bunga yang bermekaran sementara kediaman ini sangat sepi. Lorraine berbaring di dahan pohon, mengatakan bahwa semua ini karena dia meniru gurunya yang tidak berguna. Kemudian saat dia melompat turun sambil berbicara, dia langsung meraih kue-kue mencicipi camilan tersebut. Dia menjelaskan bahwa kediaman seorang pangeran mencerminkan emosi tuannya. Kekuatan spiritual di sekitarnya bergeser seiring dengan perasaan pangeran. Ketika bahagia bunga-bunga bermekaran, ketika sedih, hujan turun. Jika seseorang dengan kekuatan spiritual yang kuat jatuh ke dalam kesedihan atau kemarahan, cuaca akan terpuruk dengan emosi mereka, bahkan bisa menyebabkan bencana alam. Itulah mengapa yang terdekat dengan Tuhan dipilih sebagai kaisar. Para dewa pertama sudah melampaui emosi singkatnya untuk menjadi kaisar. Seseorang harus bebas dari perasaan benar-benar tumpul dan secara paksa. Mempertahankan musim yang berbeda dari temperamen sendiri sangat sulit. Dia bertanya kepada pelayan dengan senyum menarik bukan. Namun setelah berbicara begitu banyak dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Saat dia tidak melihat, dia meraih kue-kue itu dan berlari. Lorraine dengan senang hati mengunyah kue-kue itu segera setelah dia tiba di kediaman pangeran. Dia dihentikan.
Dia dengan tidak sabar menyuruh para pelayan untuk minggir. Ketika mereka menolak, dia hampir bertindak, tetapi seseorang dari jauh menghentikannya. Sombong seorang pelayan biasa berani bersikap begitu kasar. Pavilion Luohan saat ini sedang bertemu dengan pangeran. Pria itu memarahi Lorraine dan memerintahkannya untuk mundur segera. Lorraine cemberut, mengapa guru Lu Daosha datang ke sini Luo Juyu? Setelah mengetahui bahwa muridnya hanya mengeliminasi, hantu terinfeksi di kompetisi kedua tetap menjaga wajah tenang. Namun, nada suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasan itu adalah sesuatu yang bisa ditangani oleh pangeran manapun. Yang mulia harus lebih tegas Anda, seharusnya mempertaruhkan segalanya untuk hasil yang lebih baik. Dia teringat betapa bangganya dia saat pertama kali melayani Yang Mulia. Pangeran sangat mirip dengan Yang Mulia selalu mampu memahami segala sesuatu sendiri. Tetapi sekarang, Yang Mulia tampak lebih seperti almarhum. Permaisuri Daosha membuat hatinya bergetar. Sebagai seorang anak, dia diperlakukan seperti mainan yang dikendalikan oleh kehendak semua orang. Pujian tanpa henti harapan. Dan bahkan pencucian otak, apakah dia benar-benar sama seperti Yang Mulia, seperti yang mereka klaim. Sejak kecil tuannya menuntut agar dia tidak menyerupai siapapun kecuali kaisar saja. Setiap kali dia mengingat kenangan kejam itu Daos, ya, tidak pernah bisa menahan kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Melihat murid-muridnya masih tidak bisa menyembunyikan emosinya. Luo Juliu mengejeknya mengatakan bahwa itu adalah tanda kelemahan 2 putaran. Telah berlalu kompetisi yang sebenarnya dimulai sekarang. Yang Mulia, jangan mengecewakan saya lagi, ini akan menjadi yang terakhir. Setelah mereka pergi, seorang bawahan bertanya, apakah dia telah melampaui batas? Tetapi Luo Juliu percaya bahwa hanya seorang anak yang dipoles dengan disiplin ketat, yang akan berperilaku patuh saat mereka berbicara seberkas cahaya pedang melintas. Dia terjatuh ke tanah menatap bilah yang hampir merenggut nyawanya. Mengendalikan kekuatan 7 Star Force, Luo Juliu berbalik ke arah serangan. Fa Luo duduk di atas pohon menggoda, sudah lama tidak bertemu orang tua. Masih ingat saya seseorang dengan kekuatan pangeran, namun merendahkan diri untuk bertindak sebagai bawahan biasa. Di depan arogansinya, bahkan Luohan Pavilion yang sudah berusia 1000 tahun tidak berani bersuara, namun dia tetap sepenuhnya patuh hanya kepada Tuhannya. Melihat Tuhannya tampak khawatir, dia bertanya dengan penuh perhatian. Apa sebenarnya yang kamu lihat di rumah berhantu itu? Hari itu, apakah roh pendendam itu istrimu dari kehidupan sebelumnya? Atau apakah kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Katakan padaku agar aku bisa mengerti. Daosha mulai berbicara perlahan, Bao Yue juga menjadi tegang. Dengan suasana yang dibangun sejauh ini, dia tidak mendengar apa-apa. Dan segera berbalik untuk pergi si penasaran. Baluao melemparkan dirinya ke tanah sebagai protes membuat Daosha tertawa sebenarnya. Dia juga ingin membicarakan apa yang terjadi hari itu sebelum memasuki rumah berhantu. Dia memperingatkan Baluao untuk tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak kebencian di sini, dan itu bisa berbahaya. Tetapi saat dia selesai berbicara, Baluao menghilang tanpa pilihan lain. Dia masuk sendiri, kebencian yang tebal menyelimuti dirinya. Baluao menghilang tanpa pilihan lain. Dia masuk sendirian, rasa dendam yang tebal menyelimuti dirinya. Terutama dari arah itu Daos. Ia melangkah masuk ke ruangan untuk menyelidiki, tetapi roh yang penuh dendam itu menghilang dari pandangan. Pada saat itu, tawa aneh tiba-tiba bergema, dan Daosha berbalik tajam sepenuhnya waspada mengalirkan energi air di tangannya. Dia memperingatkan roh yang penuh dendam untuk menunjukkan dirinya segera. Tangan seorang wanita perlahan terangkat, mendekat ke telinganya dia. Mengamatinya dengan hati-hati, betapa penasaran seorang pria yang sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini setelah kontes berakhir? Fei Shui dengan tenang tetap di sisi Darren sejak insiden pengantin hantu. Hujan terus-menerus di istana, seolah-olah seseorang meratapi kematiannya siang dan malam. Enggan membiarkannya terlihat terlalu tragis. Meskipun putaran kedua kompetisi telah berjalan lancar, suasana hati Tuan tidak membaik. Pada saat ini Pangeran ke-7 tiba basah kuyup karena hujan. Wajahmu membeku sejenak, dia memanggil nama Diren 2 kali. Dan kemudian orang yang dia rindukan muncul, dia segera menggenggam tangan Diren dengan senyum nakal. Dia berkata, sudah lama tidak bertemu. Diren terdiam, lalu mengeluarkan tawa lembut. Jika kamu ingin datang, kamu tidak perlu berjalan melalui hujan. Bagaimana kamu bisa basah kuyup seperti anak ayam basah Darien? Menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindunginya dari hujan. Dan Natsumi membeku sejenak. Sesaat kemudian wajahnya memerah begitu merah, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa merasa bahagia, beberapa menderita. Wajahmu penuh dengan kecemburuan. Berdiri di bawah hujan tangannya, bergetar hingga berdarah bibir. Natsumi melengkung sedikit saat dia berbisik. Aku sangat bahagia, aku merasa seolah-olah hujan di dalam hatimu.
Jadi aku ingin bersedih bersamamu. Itulah sebabnya aku datang di tengah hujan sebenarnya. Untuk melihatmu, aku menghabiskan 1 jam penuh bersiap-siap, tetapi sekarang aku basah kuyup data. Jadi kamu harus berpikir, aku masih terlihat bagus. Hey Darren, setelah semua keluhan itu siapapun akan terkejut. Darren mengingat pertemuan pertama mereka. Kepolosan Natsumi telah menghangatkannya. Saat itu, dia mengeluarkan tawa kecil. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Dinding istana berdiri tinggi dan dijaga, dipenuhi dengan rencana dan penipuan. Tetapi ketika dia melihat Natsumi, Darren masih merasa seolah-olah semuanya kembali ke kesederhanaan masa kanak-kanak. Aku suka ketika kamu mengatakan itu bahwa kamu memujiku kan? Aku suka saat kamu mengatakan itu bahwa kamu memujiku kan? Natsumi bertanya dengan penuh harapan. Bagaimana itu bisa dianggap pujian? Kontes berakhir dalam beberapa jam, dan kamu masih datang ke istana lawanmu untuk bermain. Dengan Darren memarahi dia, langsung cemberut. Dia memberikan senyuman tipis. Untuk menjaga wajah cantik, Pangeran ke-7, agar tidak basah, aku akan membersihkan jalan untukmu. Natsumi menatap kosong ke tangannya ketika dia tersadar. Darien sudah berjalan jauh di depan. Meskipun dengan enggan, dia takut dimarahi oleh Darien. Jadi dia dengan patuh pergi di depan umum. Dia adalah anak anjing yang polos di depan umum. Di belakang dia berubah menjadi pria yang licik, yang suasana hatinya berubah lebih cepat dari membalik halaman. Sama sekali tidak menyadari bahaya. Darien masih menganggapnya hanya seorang anak. Dia awalnya berencana merayakan bersama Fei Shui, tetapi tidak mendapat respon. Jadi dia meninggalkan catatan dan pergi sendiri. Di luar Vexia berdiri di bawah hujan terbenam. Dalam pikirannya tentang perilaku intim mereka sebelumnya. Benar-benar membuatnya sedikit cemburu melihat bunga sakura yang ditinggalkan oleh Pangeran ke-7 di kakinya dia, menginjak semuanya hingga hancur. Sementara itu, perawan iman utama Yuyao mengetahui bahwa Pangeran ke-4 Darien akan datang dan dia segera berlari untuk menyambutnya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena dia terpesona oleh sifat lembut dalam diri Darien. Sebelum bertemu dengannya, dia bahkan harus merapikan dirinya lagi. Darren menoleh dan memperhatikan perawan iman utama yang memanggilnya. Membuatnya terkejut. Darien menjadi khawatir tentang kondisinya. Kita belum bertemu selama sebulan. Apakah kamu baik-baik saja, Yuya? Dengan malu menjawab, saya baik-baik saja, Yang Mulia. Pangeran ke-4 dan kamu sepertinya putaran kedua berjalan lancar. Kata-kata penghiburan hampir meluncur keluar, tetapi saat dia melihat ekspresi kosong Darren, dia cepat-cepat menahannya. Dia menyadari, mungkin dia telah mengatakan sesuatu yang salah, kembali ke kesadarannya. Darren menoleh dan tersenyum. Begitu ya, maka aku senang semuanya berjalan baik tepat ketika dia akan pergi. Kamu secara naluriah memanggilnya gagap, dia mengundangnya untuk minum teh. Jantungnya berdebar kencang. Oh tidak, dia pasti akan menolak, namun secara tak terduga dia mendengar. Baiklah, malam masih panjang, dan aku bisa menggunakan teh, asalkan tidak merepotkan. Semoga perawan iman menjadi teman bicaraku. Keduanya berbicara dengan Meni Yuyu. Meskipun Yueya terdengar tenang dan fasih di dalam dirinya, dia sangat gugup. Darren mengambil seteguk teh dan berkata, rasanya luar biasa seperti yang dikatakan oleh perawan iman. Aroma teh ini sangat indah, Yueya. Dengan ceria menjelaskan efek dari teh tersebut. Ini adalah daun yang saya petik sendiri, musim gugur lalu, dan dijemur di bawah sinar matahari. Teh ini dapat meredakan insomnia dan menenangkan pikiran Darren, menyandarkan dagunya di telapak tangan. Diam-diam mengamati Yueya berbagi kebahagiaannya menyadari bahwa dia telah berbicara tanpa henti kepada dirinya sendiri. Yueya tiba-tiba berhenti merasa malu. Ada apa denganku hari ini? Berbicara terus-menerus seperti ini betapa tidak pantasnya. Saya penasaran apa yang pangeran pikirkan tentang saya. Darren berbicara dengan kelembutan yang luar biasa. Saya melihat Anda telah membiarkan saya mencicipi teh yang luar biasa. Malam ini, saya pasti tidak akan merasa takut. Suasana langsung berubah menjadi sesuatu yang halus pada saat itu. Pangeran ke-7, yang telah mengamati secara diam-diam merasa terjebak dalam kecemburuan. Dia melampiaskan frustrasinya pada sebuah batu yang malang. Setelah Darren pergi, Yua memberikan senyuman manis luar biasa. Saya benar-benar terjebak dalam kelembutannya. Dia berharap bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara dengan Pangeran ke-4. Tetapi kemudian dia mengangkat pandangannya dan merasakan sesuatu yang aneh di istana perawan iman, di mana tidak ada satupun pohon ceri yang ada. Mengapa ada kelopak bunga sakura? Kembali di istananya sendiri. Darien merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka. Dia terjatuh ke lututnya, bergetar di seluruh tubuh darah dalam pembuluhnya terus mendidih. Dan setiap napas terasa seolah-olah tulangnya meleleh tiba-tiba. Rasa sakit yang tajam menyerang hatinya saat petir menggelegar di luar Vexia. Segera merasakan ada yang tidak beres. Dia bergegas mendekat sambil berkata, dengan khawatir, izinkan saya masuk dan merawat Anda. Saat berikutnya, suara darah yang terbatuk bergema. Hati Feishua bergetar. Namun Darien menolak untuk membiarkannya masuk.
Meskipun seluruh tubuhnya merasa seolah-olah terobek, dia tidak ingin Fei Shua melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tuannya pernah membawanya ke Bisho Pavilion, yang berbahaya tepat karena isolasinya, membuatnya mungkin untuk menyembunyikan jenis kelamin asli. Dia memberitahu Darren bahwa hanya dengan memanjat Pavilion Bisho dengan kekuatannya sendiri, dia akan benar-benar menerimanya sebagai murid. Tetapi batas waktunya hanya 3 hari. Darren bergetar saat dia tergantung di tepi jurang. Rasanya seperti jalan menuju dunia bawah itu sendiri. Dia melintasi sebuah jalan yang patah, jembatan gantung yang bergoyang tinggi di udara. Lalu dia bergerak di sepanjang dinding tebing yang curam, mengetahui satu langkah yang salah akan menjatuhkannya ke jurang. Setelah mengalami kesulitan tanpa henti, Darren akhirnya mencapai Pavilion Bisho. Detik berikutnya kekuatannya habis, dan dia terjatuh berlutut. Rohura tersenyum samar, memang dia tidak salah menilai dia mengangkat sebuah kendi anggur, menawarkannya kepada Darren untuk melembabkan tenggorokannya. Mengira itu air, dia berlari maju, dan meneguknya dalam detik berikutnya. Dia tiba-tiba memuntahkannya semua. Menyadari itu adalah alkohol, dia berteriak marah, bertanya bagaimana seorang dewasa bisa memberikan minuman keras kepada anak. Gurunya menjawab, santai, mengatakan efeknya cukup baik kan? Darren segera merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Sang guru menjelaskan bahwa ini adalah anggur laut yang jernih, diseduh dari biji-bijian yang tumbuh di laut dan memiliki efek kuat dalam mengusir api. Tai baru saja menekan energi api di dalam wadahnya. Semua manusia adalah wadah yang membawa kekuatan spiritual, dan ukuran wadah itu ditentukan saat lahir. Tetapi jika seseorang tidak memahami metode membawa kekuatan spiritual mereka, hanya bisa tetap biasa-biasa saja. Karena wadah Darren terlalu besar, tubuh mudanya tidak bisa menahannya. Tanpa kontrol sadar, dia terus menyerap jumlah besar energi api, yang akan menyebabkan kehilangan kendali, dan semuanya akan dilahap oleh iblis api. Gurunya memperingatkan Darren, mulai sekarang, kamu harus melindungi dirimu dari api. -energy.d0, kamu mengerti, muridku, mulai sekarang. Darren berlatih siang dan malam, kekuatan spiritualnya meningkat pesat, tetapi itu membuat tubuhnya secara bertahap tidak mampu menahan. Dia perlahan menutup matanya, berharap bisa beristirahat bahkan selama 1 jam. Namun di detik berikutnya jantungnya berdebar kencang. Darren memegang dadanya terengah-engah saat gelombang rasa sakit melanda dirinya. Dia teringat kata-kata gurunya gemetar. Dia mengangkat tangannya. Hatinya merasa seolah-olah terbelah, tidak mampu menahan rasa sakit. Darren ingin mati, namun meskipun begitu dia masih ingin hidup. Selusin kendi anggur habis dalam sekejap, langkah kaki mendekat, dan Rohura melihat Darren yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Nah, apa yang membuatmu begitu sedih? Apakah beban itu menghimpitmu begitu parah?" Dia mengangkat Darren ke bahunya. Bahkan setelah 1000 tahun betapa kesedihan masih terjadi dalam sekejap. Itulah hati manusia, tetapi Darren tidak bisa menjadi orang biasa. Seperti yang dia inginkan, dia menghibur Vexia di luar pintu, memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Vexia hanya membenci bahwa dia tidak bisa menahan rasa sakitnya untuk itu. Darren menanyakannya di pagi hari, "Pergi ke taman ekor, dan bawa kembali sedikit anggur laut yang jernih, aku ingin istirahat malam ini." "Ya tuanku, silakan istirahat dengan baik, aku akan menjaga untukmu." Faisir kemudian berdiri di luar pintu sepanjang malam keesokan paginya. Dia diberitahu bahwa tidak ada anggur laut yang jernih tersisa. Pangeran Faisir, yang sebelumnya memukuli, menyadari hal ini, dan tersenyum jahat. Dia melangkah maju dengan angkuh dan mengejek Fei Shua sebagai pelayan. "Kamu benar-benar memiliki hubungan yang tidak pantas dengan tuanmu." Pangeran keempat benar-benar menjaga seseorang dengan penampilan yang begitu menyeramkan di sisinya. "Hanya melihatmu saja sudah membuatku mual." Dia mengamati dengan penuh harap. Berpikir Fei Shui pasti akan marah setelah diejek di depan semua orang. Selama Fei Shui membalas, dia akan memberinya pelajaran. Tetapi yang mengejutkan, Fei Shui sama sekali mengabaikannya. Merasa gagal, dan bahkan merasa terhina. Pangeran mengepal tinjunya dengan marah menggerutu makhluk rendah ini. Detik berikutnya tangannya meluncur dan mendaratkan tamparan keras di wajah Fei Shui. Doxia dan Bai Luo mengamati dengan diam dari samping darah menetes dari wajah Fei Shui. Pangeran memperingatkannya untuk merendahkan sikapnya di depan. "Seseorang yang terhormat, dia harus menundukkan kepalanya. Jika tidak, aku akan menarik rambutmu dan mengajarkanmu secara pribadi untuk membungkuk. Rambut perakmu itu menyebalkan, hanya membawa sial bagi semua orang di sekitarmu. Kamu berpura-pura tidak memperhatikan, tetapi di dalam hatimu, kamu tahu betul bagaimana orang lain melihatmu." Hati Vexia bergetar. Orang-orang biasa sering memuji dewa-dewa karena rambut hitam mereka yang mengkilap, cerah dan mencolok, tetapi rambut perak disebut mengerikan di mata mereka. Rambut perak yang menyeramkan itu pasti berarti dia telah mencuri jiwa manusia. Dan dikutuk Vexia menundukkan kepalanya diam-diam bertahan. Ada apa dengannya?
Mengapa dia menundukkan kepalanya begitu patuh? Pangeran ke-19 panik, jika Fei Shui bertindak seperti ini, bukankah dia akan terlihat seperti penjahat? Yalian dan Jin Yuan mengamati dengan tenang. Bao Yue dan Daoxia juga mengamati dari samping. Sial, aku pikir dia akan menyerbu dan menyelesaikan masalah ini. Bersamaku, aku tidak menyangka anak itu lebih pintar dari yang aku kira. Tepat saat dia hampir menjadi bahan tertawaan kerumunan, dia tiba-tiba teringat rumor yang mengatakan itu dengan keras. Pasti akan mengungkapkan sifat sebenarnya dari orang ini. Aku mendengar pangeran keempat sangat menyayangi bawahannya. Rumor bahkan mengatakan kalian berdua memiliki hubungan seperti itu. Telinga Doxia langsung terangkat mendengar kata-kata itu. Saat perilaku pangeran semakin berlebihan, Fei Shui akhirnya mencapai batasnya. Tidak ada lagi menahan diri. Seketika dia melesat maju siap untuk menyerangnya. Bai Luo bereaksi dengan cepat melompat dengan gesit. Dia menghunus pedangnya dan memblokir serangan itu. Pangeran ke-19, hampir saja kepalanya terbelah di tempat kekuatan roh Fei Shui yang tak terkontrol. Membuat pedang Bao Yue terlempar dari tangannya Fashiwa berbalik dengan marah. Hendak mempertanyakannya, Baliwo menangkap tangannya dan menjelaskan, menyerang seorang pangeran di depan umum tidak berbeda dengan mencari kematian. Jika kamu bertindak impulsif, orang yang menderita pada akhirnya adalah tuanmu. Pangeran keempat sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah kamu ingin menariknya ke dalam bahaya yang lebih besar? Dia teringat masa kecilnya ketika dia disiksa dengan menyedihkan, karena botol anggur yang pernah diberikan Diron kepadanya, dan karena tatapan aneh di matanya. Dia mulai mengembangkan perasaan halus terhadapnya. Fei Shui menahan diri melepaskan tangan itu, dan berjalan langsung keluar dari istana perawan iman kepala. Baliuo melotot pada pangeran ke-19 yang mengganggu dan memperingatkan minggir, aku tidak menghalangi jalan. Yang mulia, aku benar-benar tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, katanya dengan penghormatan yang mengejek. Pangeran pengecut itu tidak berani bersuara, dan dengan diam melangkah ke samping. Pada saat itu, Xin Yuan mengingatkan Yelian untuk tidak memprovokasi bawahannya pangeran pertama. Seorang pangeran biasanya memiliki setidaknya 2 atau 3 pengikut, tidak peduli seberapa banyak kekuatan roh. Dituangkan ke dalam wadah mereka. Mereka tetap saja manusia biasa. Karena itu kebanyakan tidak bisa bertahan bahkan 200 tahun. Hanya 2 yang bertahan sejak hari mereka dipilih. Sebaiknya kamu berhati-hati dengan mereka. Tidak ada yang tahu kepada siapa pedang mereka akan mengarah selanjutnya. Baliwo mendekati pangeran pertama dan mulai menggerutu istana ini penuh dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kompetisi baru saja dimulai dan mereka sudah ingin menggiling tulang satu sama lain menjadi debu. Dia hampir memanggil Doxia untuk pergi, tetapi menyadari tatapan kosong Doxia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa ini terjadi? Mengapa rumor seperti itu bahkan ada? Bao Yowa menggaruk pipinya dan berkata, bahkan dia telah mendengar rumor itu beberapa kali. Tetapi itu hanya gosip yang belum terverifikasi. Istana ini penuh dengan orang-orang yang suka mengobrol. Tidak ada yang aneh, itu bukan yang saya maksud. Bukankah mereka berdua adalah pria di istana pangeran keempat? Fei Xia masuk dan dengan tenang menuangkan semangkuk anggur Qinghai untuk tuannya. Darien menatapnya dengan penuh pemikiran. Jelas merasakan ada yang tidak beres, dan meminta Fei Xia untuk mengangkat kepalanya. Tetapi tidak ada respons. Detik berikutnya Darien membanting tangannya ke bingkai pintu, dengan marah menuntut siapa yang melakukan ini. Jawab saya, jantung Fashiwa berdegup kencang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya dia memberitahu Tuhannya bahwa rumor tentang hubungan tidak pantas. Mereka adalah omong kosong belaka. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu, mencoba sebaliknya untuk menganggapnya sebagai jatuh yang tidak sengaja. Darren langsung melihat melalui dirinya, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya. Menemukan sedikit lucu bagi seseorang yang memiliki kemampuan bela diri tak tertandingi. Di antara bawahan pangeran mengklaim bahwa dia hanya jatuh adalah hal yang konyol. Darren dengan lembut menyentuh goresan di wajahnya. Jika kamu benar-benar jatuh, mulutmu seharusnya menjadi bagian yang terluka. Tetapi, Fei Shui masih menolak untuk mengatakan lebih banyak, meminta Tuhannya untuk mempercayainya melihat kesulitannya. Darren akhirnya mengalah dan menggeser tangannya sambil mengambil anggur Qinghai. Karena kamu bersikeras tidak ada yang terjadi, maka saya berharap tidak ada yang benar-benar terjadi. Sementara itu, Pangeran ke-7 Samitsu sedang memilih batu permata, dan segera jatuh cinta dengan sepasang anting-anting merah, menyala mereka, terlihat persis seperti mata merah Darren. Dia sangat menyukainya, terutama merah cerahnya, dan membelinya di tempat, merencanakan untuk memberikannya sebagai hadiah saat dia mendendangkan lagu kecil Shinsui Ikan. Tiba-tiba datang dengan terburu-buru. Yang mulia, putaran ketiga kompetisi akan segera dimulai. Setelah perang kuno, banyak relik dari para celestial dan dewa
Ditinggalkan di dunia fana, di antara relik ini terdapat tanah terlarang. Hanya mereka yang menyerupai dewa yang dapat memasuki putaran ketiga kompetisi. Akan berlangsung di labirin Shinro. Para pangeran harus menemukan jalan keluar dalam waktu 20 jam dan melarikan diri dari labirin dengan selamat. Labirin ini membentang tanpa akhir dan tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan mereka temui, sehingga keselamatan mereka tidak dapat dijamin. Tidak ada bawahan yang boleh menemani mereka. Dan setelah masuk mereka tidak diizinkan untuk keluar di tengah jalan. Oleh karena itu, setiap pangeran yang ingin berpartisipasi harus berkumpul di depan labirin Shinro sebelum fajar besok. Semoga berhasil untuk kalian semua pada fajar keesokan harinya. Kaisar Luhua mengeluarkan tawa lembut. Sudah lama sejak saya terakhir datang ke sini, 1.000 tahun yang lalu, bawahannya Black Hawk. Pernah dengan cemas menunggu dia di tempat ini berdiri di depan labirin yang jauh. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan mantan kaisar. Saat itu lihatlah dalam tanah ini tidak hanya sejarah kuno yang tertidur, tetapi bahkan waktu itu sendiri menjadi hilang dalam keindahan dan misterinya. Tempat ini adalah relik ilahi Shinro. Para pangeran berkumpul siap untuk memulai. Pangeran pertama, Dao Xiao, tetap tenang dan stabil. Pangeran kedua, Xin Yuan, tenang dan terkumpul. Pangeran ketiga, Yalian, terlihat gugup. Pangeran ke-8 Yalian, bermata tajam dan tegas. Pangeran ke-5 Gayan, santai dan anggun. Pangeran ke-7 Samitsu, tidak terburu-buru dan tenang, sementara pangeran ke-19 berada di ambang kepanikan. Dan pangeran ke-4, Darien, berdiri tenang seperti air yang tenang. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh para celestial di dunia fana. Perawan iman utama memberikan kata perpisahan putri, sekarang Anda akan memasuki labirin, melalui pintu masuk yang terpisah. Semua 20 pintu masuk mengarah ke keluaran yang sama. Siapapun yang berhasil melarikan diri dari labirin dalam waktu yang ditentukan akan menyelesaikan putaran ini. Yang tercepat mendapatkan skor tertinggi dan yang lainnya diberi peringkat sesuai. Jika seorang pangeran gagal menemukan keluaran dalam waktu 20 jam, semua kualifikasi untuk bersaing di masa depan akan dicabut. Terlepas dari hasil sebelumnya, semoga setiap langkah yang Anda ambil membimbing Anda menuju jalan yang benar, yang mulia untuk menghindari kehilangan arah. Darien mengalirkan kekuatan roh apinya, meninggalkan jejak yang terlihat dimanapun dia berjalan. Tetapi ketika dia melihat ke atas sebuah persimpangan, muncul di depan jalan mana yang harus saya pilih. Hanya tersisa 20 jam. Dia tidak punya waktu untuk ragu di setiap lorong. Dia mengingat kata-kata gurunya. Ketika terjebak dikejar oleh binatang dan menghadapi jembatan bercabang. Ambil jalan ke-6 ketika Darien bertanya mengapa gurunya hanya menjawab, "Karena 6 adalah angka favorit saya." Dia sangat marah pada saat itu. Namun dia tetap memilih untuk mempercayainya dengan senyuman samar. Darien melangkah tanpa ragu menuju jalur ke-6 sementara itu. Pangeran ketiga, Yalian, menjelajahi lebih dalam ke dalam labirin. Berbalik 3 kali dengan setiap langkah. Bahwa itu gelap gulita dan hanya langkah kakinya sendiri yang bergema dalam kegelapan. Mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Seharusnya aku menyerah lebih awal. Sebelum kontes dimulai, dia mendengar bahwa labirin Shinluo begitu luas. Sehingga bahkan seorang manusia yang tersesat selama 100 tahun tidak akan pernah sepenuhnya memahaminya. Apalagi para pangeran yang pernah mati terjebak di dalamnya. Terjebak dalam pikirannya. Dia terkejut ketika pangeran kedua, Xin Yuan, tiba-tiba bertanya, apakah kamu memikirkan tentang kontes? Yilian menghela napas, bahwa jika memungkinkan dia ingin menyerah sekarang. Dia takut melangkah ke dalam labirin, dan tidak percaya diri bisa keluar darinya, melihat kelinci putih kecil ini. Jing Yuan berbicara lembut, itu benar. Sejak pendirian negara hampir 20 pangeran telah mati di labirin ini. Tetapi aku percaya kamu tidak akan menjadi salah satunya. Itu adalah kata-kataku kakakmu. Yang kamu percayai, percayalah pada dirimu sendiri. Seperti kamu mempercayaiku, mengingat kata-kata itu. Yalian mengumpulkan keberaniannya lagi, bahwa dia percaya dia bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk melarikan diri dari labirin pada saat yang sama. Dia diam-diam berharap bahwa di labirin gelap ini, dia mungkin bertemu dengan saudara kerajaannya. Darien sudah melangkah puluhan ribu langkah, dia belum menemui seorang pun. Hanya seberkas cahaya samar di depan. Saat dia mendekat, dia membeku terkejut. Itu adalah patung ilahi yang dipahat secara pribadi oleh para dewa, untuk memperingati kemenangan perang kuno. Sebagai seorang manusia biasa, dia tidak dapat memahami niat sebenarnya. Di balik penciptaan patung seperti itu oleh Tuhan, Kaisar Luhua sangat tahu apa artinya. Jika memungkinkan, dia juga berharap bisa memasuki labirin Shinluo sekali lagi. Bawahannya Black Hawk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan dilihat putri di dalam labirin setelah 1000 tahun. Luohua akhirnya mendengar dia mengajukan pertanyaan ini.
Saat itu dia sangat ingin memberitahunya. Tetapi Black Hawk sama sekali tidak menunjukkan minat Son Luo adalah peninggalan hidup dari para abadi kuno. Itu sebenarnya bergerak begitu. Dia selesai berbicara detik berikutnya. Darren diserang. Dia melompat. Ada apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah cahaya hijau bergetar di bawah kakinya. Dia membuka matanya dengan cepat dan melepaskan kekuatan roh apinya. Tak terhitung tangan Dewa Abadi meluncur ke arahnya. Dion berbalik mengumpulkan kekuatan di tangannya menyerang langsung ke mata Dewa Abadi dan menghancurkannya. Patung-patung di sekitarnya runtuh seketika. Tetapi lantai batu di bawahnya tiba-tiba terbelah sebelum dia bisa melarikan diri. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh saat dia jatuh tangannya menyentuh tanah. Yang ternyata cukup lembut mengalirkan kekuatan rohnya untuk melihat dia menyadari bahwa pangeran mahkota Daosha ada di bawahnya. Yang mulia, mohon maaf, saya tidak pernah membayangkan pangeran mahkota yang mulia akan terbaring di tanah saya, benar-benar tidak bermaksud demikian. Maukah Anda memberi saya belas kasihan setelah diperlakukan seperti ini? Pangeran mahkota Daoshan hampir kehilangan kendali dan buru-buru memperingatkannya untuk cepat-cepat pergi. Dia menghapus debu dari dirinya dan berkata, "Santai, kita berdua adalah pria, jadi sedikit kontak fisik seharusnya tidak masalah kan?" Tetapi Daosha sama sekali tidak berpikir demikian. Desas-desus tentang dirinya dan bawahannya telah menyebar di istana. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah dia tidak tahu tentang desas-desus itu? Tepat saat Darren berbalik untuk pergi, dia menangkapnya. Keduanya saling menatap selama 3 detik. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku, atau apakah kamu ingin berduel denganku? Sebelum dia selesai, dia menekan lebih jauh apa pendapatmu tentang itu. Melihat bahwa Darren tidak mengerti, dia berbicara terus terang. Saya mendengar ada desas-desus aneh di istana tentang kamu, dan bawahmu yang sangat dekat. Mendengar ini, Darian akhirnya mengerti mengapa Fei Shuo berusaha keras untuk menyembunyikannya hari itu. Sepertinya dia perlu berbicara secara pribadi dengan saudaranya yang tercinta. Dao Shao mengira itu hanya gosip. Tetapi Darian secara terbuka mengatakan bahwa Fei Shuo adalah memang pria yang baik setelah mendengar pujiannya tentang Fei Shuo seperti itu. Dao Shao merasakan campuran emosi. Dia selalu mengira Darian adalah seorang pria, dan sekarang dia bahkan mulai meragukan preferensi Darian di tengah pikirannya. Tanah tiba-tiba retak, Darian melihat pangeran mahkota yang jatuh dan menggoda. Bahkan labirin pun berusaha memisahkan kita. Sepertinya kita memang tidak ditakdirkan untuk bertemu. Hati Dasha berdebar sebelum dia bisa berbicara. Sebuah patung raksasa menjebaknya. Darian mengeluarkan tawa kecil, "Jaga dirimu sampai kita keluar dari labirin ini. Mari kita tidak bertemu lagi." Sementara pangeran kedua tiba-tiba diserang. Dia berbalik dan melihat dinding di sekelilingnya menyusut dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan roh tipe kayunya dan merobohkan dinding itu. Kemudian dia melihat seberkas cahaya di depan pintu, keluar labirin. Dia melompat ke dalam penghalang, dan patung-patung batu perlahan memudar. Tiba-tiba sebuah suara memanggil saudara, ekspresinya berubah seketika. Yilian sangat senang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan saudara kerajaannya di labirin yang begitu luas. Keduanya bertukar salam singkat, sambil menghadapi 10 pintu di depan mereka. Dia memutuskan untuk mengikuti pilihan saudaranya. Xin Yuan tersenyum lembut, dan berjalan menuju pintu yang baru saja menyerangnya. Untungnya, Yilian menyadarinya tepat waktu, dan mengingatkannya bahwa itu adalah arah yang baru saja dia lalui. Setelah terungkap, Xin Yuan hanya mengabaikannya dengan klaim bahwa dia telah mencampur adukan semuanya. Yilian selalu melihatnya sebagai orang yang paling dia percayai, namun Xin Yuan menyimpan niat membunuh. Adegan berpindah. Pangeran ketujuh mengikuti Dairen dengan dekat, melacak jejak samar kekuatan roh tipe api ketika dia melihat ke atas. Pemandangan di depannya benar-benar menakutkan. Tetapi alih-alih ketakutan, kegembiraan menyelimuti Darian. Menjadi seperti ini hanya membuatnya semakin disukainya.